Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Nahda Putra dengan NIM S1S1 21016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama if else, yang kedua switch, yang ketiga looping, dan yang keempat nested if dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yakni if else. If else adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if yang diletakkan setelah pernyataan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yakni buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat luas dalam bangun datar persegi panjang. Variabel yang digunakan yakni P atau panjang, L atau lebar, dan luas. Variabel ini bertipe data integer. Flowchartnya sebagai berikut. Yang pertama kita mulai dengan memasukkan P atau panjang, yang kedua memasukkan lebar, dengan proses luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian ditampilkan hasil dari luas, dan selesai. Baik, kita langsung saja ke contoh pembuatan prosesnya. Pertama-tama kita harus memasukkan terlebih dahulu tipe datanya, yakni integer dan variabelnya P, L, dan luas. Kemudian kita tampilkan, masukkan panjang. Ini T, variabel T, kemudian cout, kembali, masukkan lebar, sin, variabel L, dengan proses luas sama dengan T dikali L. Dan kita tampilkan hasilnya, yakni nilai luas persegi panjang adalah variabel luas. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini diminta untuk memasukkan panjangnya terlebih dahulu, misalnya 5, lebarnya juga 5, maka hasilnya adalah 25, di mana yang digunakan seperti proses yang tadi, yakni luas panjang dikalikan dengan lebar, hasilnya adalah 25. Kita masuk ke contoh kasus yang kedua, yakni buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah bilangan. Contohnya kita buat dengan variabel yang digunakan A, B, C, jumlah rata-rata. Variabel ini bertipe data float dengan flowchart sebagai berikut. Pertama kita mulai, kemudian masukkan nilai A, nilai B, nilai C, dan diproses melalui jumlah sama dengan A tambah B tambah C, kemudian rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3, dan jumlah rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3, dan kita tampilkan hasil rata-ratanya, kemudian selesai. Kita buat untuk kasusnya. Kita ganti menggunakan float A, B,
Oke. Jumlah dan rata-rata. Cout masukkan nilai A sin variabel A, kemudian kita copy saja nanti menggunakan variabel B nilai C variabel B variabel C. Kemudian kita proses menggunakan yang pertama jumlah sama dengan A tambah B tambah C. Yang kedua rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3. Kemudian kita tampilkan cout nilai rata-rata dari 3 bilangan tersebut adalah untuk menampilkan hasilnya kita menggunakan variabel luas. Variabel rata-rata. Variabel rata-rata. Kita coba lihat hasilnya. Di sini diminta untuk memasukkan nilai A. Kita masukkan 3, nilai B-nya 5, nilai C-nya 7. Maka nilai rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah 5. Di mana nilai rata-rata ini diambil dari variabel rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3. Kemudian kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, yakni buat algoritma atau flowchart dan program untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan bilangan ganjil atau genap dengan menggunakan variabel n dan sisa. Variabel ini bertipe data integer. Flowchartnya sebagai berikut. Kita mulai dengan memasukkan bilangan, kemudian sisa sama dengan bilangan modulus 2. Ini adalah sebuah proses, dan kita masuk pada kondisi, yakni jika sisa sama dengan 1 dengan hasil yang bernilai benar, maka hasilnya adalah ganjil. Jika salah, hasilnya adalah genap. Kemudian selesai. Kita contoh, kita masuk ke contoh penggunaan kasusnya. Kita masukkan terlebih dahulu tipe datanya, integer, dan variabelnya ini n dan sisa. Kemudian cout masukkan nilai n. Dan sin variabel n. Lalu kita proses menggunakan sisa sama dengan n modulus 2.
N modulus 2. Kita masuk ke pengecekan kondisi. Kita masuk. Jika sisa sama dengan 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Kita copy untuk dimasukkan ke kondisi yang salah. Dan jika salah, maka bilangan tersebut adalah bilangan, jika hasilnya benar, maka bilangannya itu ganjil. Dan jika salah, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Kita coba cek hasilnya. Diminta untuk memasukkan nilai N, contohnya 5. Nah, di sini sudah tertera, yakni bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Kita coba kembali. Masukkan nilai N, kita masukkan 2. Nah, bilangan tersebut adalah bilangan genap. Kemudian kita masuk ke contoh kasus yang keempat, yakni buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung luas dari bangun datar segitiga. Variabel yang digunakan yakni alas, tinggi, dan luas yang bertipe data integer. Flowchartnya sebagai berikut. Kita mulai dengan memasukkan alas dan tinggi dengan proses luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Dan ditampilkan hasil dari luas. Kemudian selesai. Kita masuk ke contoh rumutan kasusnya. Kita ganti alas, tinggi, dan luas. Dan saya tampilkan permintaannya, masukkan alas, menggunakan variabel alas dan permintaan kedua, yakni masukkan tinggi dengan variabel tinggi. Kita proses menggunakan luas. Variabel luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Lalu kita tampilkan hasilnya, cout luas segitiga tersebut adalah variabel luas.
Kita coba klik hasilnya. Ya, di sini diminta untuk masukkan alasnya, nilai alasnya. Contohnya 5, kemudian tingginya 4, maka hasilnya adalah 10. Tapi di mana kenapa bisa hasilnya 10? Karena alas kali tinggi, yakni 5 kali 4 sama dengan 20, dibagi 2, hasilnya 10. Baik, kita masuk ke materi switch. Switch adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true atau benar, maka blok kode program akan diproses. Kita masuk ke contoh kasusnya. Ya, di sini buat algoritma atau flowchart dan program untuk dapat memilih operasi matematika mana yang akan diselesaikan. Langsung saja kita masuk ke flowchart-nya. Kita mulai dengan memasukkan pilihan operasi, kemudian kita membuat switch atau sebuah pilihan dengan pengecekan kondisi yang pertama yaitu case 1. Apabila bernilai benar, maka akan memasukkan nilai A, B, dan hasil dari A tambah B. Atau case 1 itu adalah penjumlahan, case 2 itu pengurangan, case 3 itu perkalian, dan case 4 itu pembagian. Dan jika keempat case-nya ini bernilai salah, maka akan ditampilkan input salah. Dan jika bernilai benar, maka akan ditampilkan hasilnya. Baik, kita masuk ke contoh pembuatan kasusnya. Terlebih dahulu kita masukkan variabelnya. Semuanya kita dapat integer, variabel A, B, hasil, dan pilihan. Kemudian cout, operasi matematika. Online. Kemudian yang kedua itu kita tampilkan permintaan pertama atau perintah pertama, yakni pertama penjumlahan dengan menggunakan line. Kita copy saja. Kita ganti yang kedua ini pengurangan, yang ketiga itu perkalian, kemudian yang terakhir itu yang keempat pembagian. Kemudian kita membuat switch, proses switch.
Kita masukkan variabel pilihan dan kita buat case di dalamnya. Case yang pertama itu cout masukkan nilai A dengan menggunakan variabel A. Cout masukkan nilai B dan menggunakan variabel B. Nah, ini kita copy saja untuk membuat case kedua. Sebelumnya kita tampilkan prosesnya dulu. Hasil sama dengan A tambah B. Dan tampilkan hasilnya. Hasil sama dengan variabel hasil. Nah, ini kita copy saja untuk pembuatan case yang kedua. Lebih dahulu kita masukkan break untuk pembuatan case yang kedua. Lagi case yang ketiga. Case yang keempat. Kedua, tiga, dan yang keempat. Kemudian kita klik lagi, klik. Kita pakai default, tampilkan cout untuk menampilkan inputan tidak salah jika nilai yang dimasukkan atau yang digunakan dalam case tadi itu salah. Lupa titik koma itu penting, jangan dilupakan. Kita cek hasilnya. Oh, dari switch case 1. Oh, kita salah menggunakan titik koma di sini. Seharusnya menggunakan titik 2, bukannya titik koma. Kita coba cek hasilnya.
Sorry. Kita belum memasukkan prosesnya. Tiga, 4, pengurangan perkalian pembandingan. Nah, di sini A tambah B, di sini kurang. Di sini perkalian, dan di sini pembagian. Nah, seperti itu. Inputan Anda sama. Saya cek terlebih dahulu. Ada kesalahan di sini. Jadi inputan Anda salah ke default, maka hasilnya akan merujuk ke inputan Anda salah. Case 1 switch. Oh sorry, kita lupa masukkan perintah untuk masukkan nilai operasi matematika. Nah, jadi dalam pemrograman itu kita harus lebih teliti agar hal kecil pun kita bisa selesaikan. Tapi para pilihan. Nah, kita melanjut. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nilai operasi matematika. Yang pertama, kita coba operasi yang pertama yaitu penjumlahan. Masukkan nilai A-nya 2, masukkan nilai B-nya 2. Maka hasilnya adalah 4. Kita coba lagi untuk operasi matematika yang kedua, yakni pengurangan. Misalnya nilai A-nya 5, nilai B-nya itu 3. Maka hasilnya adalah 2. Kita coba lagi dengan menggunakan operasi matematika yang ketiga, yakni perkalian. Misalnya nilai A itu 5 dan nilai B-nya itu 9. Maka hasilnya adalah 45. Dan yang terakhir, kita coba menggunakan operasi matematika yang keempat, yang ini pembagian. Misalnya nilai 8. Nilai A itu 8, nilai B-nya itu 2. Maka hasilnya adalah 4. 8 bagi 2 adalah 4. Baik, kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu looping. Looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan diulang terdapat pernyataan atau pernyataan. Kita masuk pada contoh kasusnya, yakni buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat 5 tulisan teknik informatika. Dengan variabel yang digunakan, variabel n dan i yang bertipe data integer. Flowchartnya sebagai berikut. Kita mulai dinamasikan n dengan proses i sama dengan 1 dengan langkah i sama dengan i tambah 1. Dan proses ini akan dilanjutkan dengan pengecekan kondisi i. Apabila i lebih kecil dari n, maka akan bernilai benar, akan ditampilkan tulisan teknik informatika. Kemudian apabila salah, maka programnya akan selesai.
Kita masuk ke contoh pembuatan kasusnya. Dahulu kita masukkan lagi, kita datangnya integer dengan variabel n dan i. N dan i dengan 1. Kemudian kita tampilkan perintahnya. Siap. Masukkan nilai n dengan menggunakan variabel n. Kemudian kita akan memproses menggunakan while bila i lebih kecil sama dengan n, maka yang akan ditampilkan adalah tuliskan teknik informatika menggunakan inline dengan proses 1 plus plus atau i plus plus. Kita coba cek hasilnya. Di sini diminta untuk memasukkan nilai n, contohnya 5, sesuai dengan contoh kasusnya tadi. Nah, di sini telah muncul tulisan teknik informatika secara berurut. Ada 5 tulisan teknik informatika. Kemudian kita masuk ke contoh kasus yang kedua, yakni buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100 atau n yang diinputkan dengan menggunakan variabel n dan i yang bertipe data integer, sama halnya dengan contoh yang pertama tadi. Flowchartnya sebagai berikut. Kita mulai dengan memasukkan n, kemudian diproses kembali, yakni i sama dengan n, dengan proses i sama dengan i tambah n. Apabila proses ini langsung dicek kondisinya, yakni i lebih kecil dari sama dengan 100. Apabila benar-benar, maka tampilkan variabel i. Apabila salah, maka programnya akan selesai. Langsung saja kita buat contoh kasusnya. Masih sama, menggunakan variabel n dan i. Cout, kita tampilkan perintah yang pertama, yaitu masukkan nilai n dengan menggunakan variabel n. Kemudian kita menggunakan perulangan for i sama dengan n, terus i lebih kecil dari 100, kemudian i plus i tambah i sama dengan i plus n. Ya, seperti itu. Tampilkan hasilnya, yaitu variabel i. Kita coba cek hasilnya.
Nah, di sini diminta perintah untuk memasukkan nilai N. Kita coba masukkan nilai 5. Nah, kelipatan 5 telah muncul di layar. 5, 10, 15, 20, hingga di bawah 100, yakni 95. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga pada materi looping ini, yakni buat algoritma atau flowchart dan program untuk masukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan 0 akan dihitung jumlahnya dengan menggunakan variabel n dan jumlah yang bertipe data integer. Flowchart-nya seperti berikut. Pertama, kita mulai dengan memasukkan jumlah sama dengan 0. Kemudian melalui prosesnya ini jumlah sama dengan 0. Dan kita memasukkan perintah yaitu masukkan n. Dan n ini kita akan mengecek kondisinya melalui n sama dengan 0. Apabila benar, maka akan masuk kembali ke sini dan diproses melalui jumlah sampai dengan jumlah tambah n. Apabila salah, maka jumlah akan ditampilkan dan programnya selesai. Kita masuk ke contoh pembuatan kasusnya. Menggunakan tipe data integer dan variabel n dan jumlah. Jumlah 0 ya. Kemudian do cout. Perintah pertama, masukkan nilai n dengan menggunakan variabel variabel n. Kemudian memproses jumlah sama dengan jumlah tambah n. Jumlah tambah n. Oke, jumlah tambah n. Nah, terus di bawahnya while itu kita harus deklarasikan terlebih dahulu, yakni n n 0 terlebih dahulu, lalu kita tutup. Kemudian kita tampilkan jumlah nilainya. Nilai dengan menggunakan variabel jumlah. Nah, kita coba jalankan programnya. Masuk nilai n 1, 6, 5, 3, 8, satu lagi 2, dan terakhir 0. Nah, di sini apabila kita masukkan nilai 0, maka programnya akan selesai. Nah, dan semuanya dijumlahkan menjadi 20. Jumlah dari keseluruhan nilai yang kita masukkan.
Lalu kemudian materi yang terakhir, nested if. Nested if merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if. Konsep dari pencabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya, atau biasa disering runtutan, ya seperti itulah. Kemudian kita masuk ke contoh kasusnya, yakni membuat tabel harga tiket per orang dengan variabel tujuan atau kelas. Tujuannya sini seperti Jakarta, Bali, dan ini kelasnya, kelas ekonomi atau VVIP. Sini perintahnya, jika memasukkan kode tujuan 1 berarti tujuannya adalah Jakarta, dan kode tujuan 2 itu tujuannya adalah Bali. Kemudian jika memasukkan kode kelas E berarti kelasnya adalah ekonomi, dan jika memasukkan kode kelas V berarti kelasnya adalah VIP. Kemudian inputan adalah jumlah tiket yang dibeli, dan outputannya adalah jumlah harga yang harus dibayar. Flowchartnya sebagai berikut. Kita mulai dengan memasukkan tujuan, kelas, dan jumlahnya. Kemudian kita masuk ke penghitungan kondisi yang pertama, yaitu tujuan. Ini tujuan sama dengan 1. Apabila bernilai benar, maka aku langsung masuk ke kelasnya, kita masukkan kelas T, dan apabila bernilai benar, maka harganya bernilai 1 juta. Dan apabila bernilai salah, maka harganya 1.500.000. Kemudian tujuan 1 jika bernilai salah, maka akan masuk ke kelas E. Apabila kelas E-nya benar, maka harganya 2 juta. Apabila kelas E-nya salah, harganya 2.500.000. Dan apabila harganya ini telah tertera, kemudian akan muncul total sama dengan harga dikali dengan jumlah. Maka totalnya akan tampil, kemudian programnya selesai. Langsung saja kita masuk ke pembuatan kasusnya. Pertama, kita pakai tipe data integer dengan variabel harga dan tujuan, tiket, dan total. Ya, total. Kemudian kita menggunakan tipe data char untuk kelas. Kita masukkan perintah yang pertama, cout, tujuan, penerbangan. Dan kemudian cout, tujuan penerbangan yang pertama, yakni Jakarta. Kemudian tujuan penerbangan yang kedua itu ini Bali. Kemudian kita tampilkan perintah untuk memasukkan tujuan penerbangannya mau kemana. Penerbangan 1 atau 2.
dengan menggunakan variabel tujuan. Dengan variabel tujuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kelas penerbangannya. Kelas penerbangan. Kelas penerbangan yang pertama itu ekonomi. Ekonomi dan kelas penerbangan yang kedua yaitu VIP. Kita akan ulang lagi di sini untuk memasukkan kelas penerbangannya. Mau pilih yang ekonomi atau VIP. Kelas penerbangannya 1 atau 2. Dengan menggunakan variabel kelas. Kemudian cout untuk harga tiket. Jumlah tiket dipesan. Jumlah tiket yang dipesan. Jumlah tiket yang dipesan itu variabel tiket. Kemudian kita masukkan kondisinya jika tujuan sama dengan 1 jika kelas itu sama dengan kelas variabel ekonomi, maka harganya sama dengan 1 juta. Kemudian 1 juta. Kemudian jika else if harga
Oh iya, di sini untuk kelas tujuan penerbangan Jakarta dan kelas ekonomi itu harganya jika benar itu 1 juta dan jika salah itu harganya 1.500.000. Nah, kemudian di sini kita buat else lagi jika kelas ekonomi kelas ekonomi bernilai benar, maka harganya 2 juta. Dan jika salah, maka harganya 2.500.000. Ya, 2.500.000. Kelas di sini seharusnya iya. Kelas penerbangan ini pilihannya 1 atau 2 atau E atau V. Oh iya, E atau V. Nah, kemudian kita tampilkan total sama dengan harga dikali tiket. Itu prosesnya ya. Tampilkan, kemudian kita tampilkan total penerbangan, total biaya penerbangan Anda adalah variabel total nilai. Kita coba cek hasilnya. Sorry. Pertama, kita masukkan tujuan penerbangan Bali, Jakarta terlebih dahulu. Jakarta, kelas ekonomi penerbangannya di kelas ekonomi saja. Jumlah tiket yang dipesan misalnya 2. Maka total biaya penerbangannya adalah 2 juta. Nah, kemudian kita coba untuk kelas tujuan penerbangan Bali. Tujuan penerbangan Bali nomor 2. Kemudian kelas VIP. Kelas 2. Jumlah tiket yang dipesan 1. Total biaya penerbangannya adalah 2 juta. Kita coba cek kembali. Kita baca kembali terlebih dahulu. Jumlah tiket yang dipesan itu dan variabel tiket total kali harga tiket. Kita coba cek hasilnya kembali.
Jika kita masuk ke tujuan penerbangan yang pertama, yaitu Jakarta, dengan kelas ekonomi, dengan jumlah tiket yang dipesan itu 2, maka total biaya penerbangannya adalah 1 juta. Kemudian kita masuk ke tujuan penerbangan yang kedua, yaitu Bali, dengan kelas penerbangan ekonomi. Tiket penerbangan 1. Nah, nilainya juga 2 juta. Kita coba sekali lagi. Bali, VIP, jurusan 1, Bali, VIP, jurusan 1. 2 juta juga. Ya, mungkin ada kesalahan di sini. Saya coba mencari terlebih dahulu kesalahannya. Saya coba cek terlebih dahulu. Variabel total harga tiket. If kelas, harga 2 juta. If tujuan sama dengan harga 1 juta. Else if kelas. Total harga tiket. Total sama dengan harga dikali tiket. Kelas I. Kita coba kelas I terlebih dahulu. Kelas I. Kemudian kita copy lagi untuk tujuan yang kedua. Kita coba tujuan penerbangan pertama, kelas ekonomi. Yang dipesan itu 1. Ekonomi Jakarta, ekonomi seharusnya 1 juta. Totalnya harga. Seharusnya mungkin kotak terlebih dahulu. Jumlah tiket yang dipesan 1. Dua juta.
harga dikali tiket. Oh iya, ternyata sudah benar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.